Bertemu kembali dengan saya Polmer Nadabdab. Pada saat ini saya akan lanjutkan materi matematika wajib kelas 11, yaitu lanjutan dari limit fungsi ya. Nah, kalau pada video sebelumnya sudah saya bahas tentang penulisan limit, kemudian pengertian limit, berikut contoh-contoh soalnya. Nah, ini kelanjutannya, yaitu tentang sifat-sifat limit. Nah, ini ya, sifat-sifat limit. Baik, bagaimana dia sifat-sifat limit tersebut? Kita mulai. Yang pertama, jika limit fx sama dengan k di situ adalah konstanta, ya. Nah, maka limit x mendekati a nih dari fx itu adalah k, ya. Nah, kemudian yang kedua, jika fx sama dengan x, maka limit x mendekati a dari fx itu adalah a. Oke, artinya bahwa x sama dengan a ini kita substitusi terhadap x ini, jadi hasilnya a. Kemudian yang ketiga, limit x mendekati a dari k. K di sini adalah konstanta ya. Saya ulangi, limit x menuju a dari k kali fx itu akan sama dengan k, konstantanya nanti kita buat di sebelah kiri. Kemudian limit x mendekati a dari fx. Nah, penyelesaiannya tentunya nanti kita perhatikan fungsinya. Nah, yang keempat, di dalam penjumlahan limit ataupun pengurangan ya, limit x mendekati a dari fx tambah atau kurang gx, maka ini bisa kita kerjakan satu-satu. Pertama, limit x mendekati a terhadap fx, kemudian nanti tambah atau kurang limit x mendekati a dari gx. Kita lihat nanti apakah operasinya ya, apakah tambah atau kurang. Nah, kemudian yang kelima, untuk perkalian juga demikian, limit x mendekati a dari fx kali gx. Jadi ini adalah limit x mendekati a dari fx kali limit x mendekati a dari gx. Artinya kita substitusi dulu x mendekati a-nya terhadap fx, begitu juga kita substitusi lagi x mendekati a terhadap gx, kemudian hasilnya dikalikan. Nah, untuk yang keenam, pembagian ya. Pembagian juga sama. Jadi kita buat limit x mendekati a fx dibagikan dengan limit x mendekati a dari gx, dengan catatan bahwa gx-nya itu nanti tidak boleh sama dengan 0, ya kan, supaya dia terdefinisi ya. Oke, kemudian yang ketujuh ya, limit x mendekati a dari fx ini pangkat n. Jadi fx-nya itu dipangkatkan dengan n. Maka ini bisa kita buat limit x mendekati a dari fx, kemudian kita pangkatkan dengan n. Artinya kita substitusi dulu x mendekati a terhadap fx, kemudian hasilnya nanti kita pangkatkan dengan n. Nah, yang terakhir ya, ini yang ke-8, limit x mendekati a dari akar pangkat n dari fx. Nah, ini perlakuannya sama, jadi kita masukkan dulu limit x mendekati a terhadap fx tersebut ya. Kemudian nanti kita cari hasilnya ya, Nah, seperti itu dia sifat-sifat limitnya. Nah, supaya lebih jelas sifat-sifat limit ini yang ada dari nomor 1 sampai nomor 8 ini kita bahas melalui contoh soal. Nah, ini sudah saya tuliskan contoh soalnya. Kita perhatikan contoh soal nomor 1. Limit x mendekati 1 dari 2x plus 3. Nah,
di sini 2x plus 3. Berarti kalau dia tadi penjumlahan itu sesuai dengan sifat nomor 4 ya, penjumlahan dan pengurangan. Ya, kalau begitu ini kita buat dulu menjadi seperti ini. Saya tuliskan limit x mendekati A, mendekati 1 ya, maaf. X mendekati 1 dari ya 2x, begitu kan, ditambahkan dengan limit x mendekati 1 ya dari 3. Nah, begitu. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Nah, ini tadi kan adalah sifat nomor 4. Ya, ini adalah sifat nomor 4. Kalau kita lihat kembali sifat nomor 3. Lihat sifat nomor 3. Limit x menuju A dari k fx. K itu adalah konstanta tadi. Ya, sama halnya dengan ini, ya kan? 2 adalah konstanta. Berarti ini bisa langsung kita tuliskan 2 gitu kali limit ya, 2 kali limit x mendekati ya 1 ya, limit x mendekati 1 dari x tambah. Nah, ini limit x mendekati 1 dari 3 ya, limit x mendekati 1 dari 3. 3 itu kan konstanta. Limit x mendekati A dari fx, fx itu adalah konstanta, maka tetap hasilnya adalah k. Kalau begitu ya, ini adalah nilainya ya, nilainya tetap di 3. Kan begitu ya. Nah, kalau begitu maka ini akan sama dengan 2 kali ya, 2 kali. Nah, limit x mendekati 1 dari x, berarti x-nya kita substitusi terhadap satunya maksudnya terhadap x, maka ini adalah 2 kali 1 ditambahkan dengan 3. Nah, tentu ini hasilnya adalah 5. Oke, seperti itu untuk contoh soal nomor 1 ya. Untuk contoh soal nomor 1. Baik, kita lanjutkan soal nomor 2. Nah, kalau kita lihat di sini fungsinya pembagian, berarti sesuai dengan sifat pembagian itu adalah nomor 6 ya. Berarti kita buat seperti nomor 6. Ini akan sama dengan ya, ini akan sama dengan limit x mendekati 4 begitu ya, dari akar ya, dari akar x kuadrat ditambahkan dengan 9 begitu, dibagikan dengan ya limit x mendekati 4 dari x. Nah, kita lihat tadi kalau dia akar, berarti limit x mendekati a-nya kita masukkan ke akar ya. Nah, berarti di sini kalau kita lanjutkan ya, maka ini kita masukkan ya, ini akan sama dengan akar ya, begitu. Limit x mendekati 4 dari x kuadrat tambah 9 seperti itu ya. Nah, dibagikan dengan nah, tentu ini limit x mendekati 4 dari x, kita substitusi x-nya 4, berarti ini adalah langsung per 4. Dengan cara yang sama ya, kalau kita substitusi x-nya 4 ke atas ya, berarti itu adalah akar dari x-nya 4, berarti 4 kuadrat 16 ya. 16 ditambahkan dengan 9 dibagikan dengan 4. Berarti 16 tambah 9 25 ya. Akar 25 adalah 5. Berarti nilainya ini adalah 5
per 4. Nah, seperti itu untuk contoh soal nomor 2. Oke, bisa ya? Baik, kita lanjutkan untuk contoh soal nomor 3. Jika limit X mendekati 3, yang ini ya, dari Fx sama dengan 5, kemudian limit X mendekati 3 dari Gx ini sama dengan 9 ya. Nah, pertanyaannya adalah nilai dari ya limit X mendekati 3 dari Fx tambah Gx dibagikan dengan 2 kali Fx. Nah, tentu ini adalah pembagian. Berarti kita gunakan sifat pembagian tadi ya. Kalau kita gunakan sifat pembagian berarti ini adalah limit X mendekati 3, begitu kan? Dari Fx, begitu kan? Fx ditambahkan dengan Gx. Nah, kemudian dengan cara yang sama ya, untuk yang bawah ini saya buat dulu barnya. Oke, berarti ini adalah limit X mendekati 3 dari 2Fx. Nah, kita ingat tadi sifat penjumlahan ya, ini penjumlahan. Berarti ini akan sama dengan ya. Ini akan sama dengan limit X mendekati 3, limit X mendekati 3 dari Fx. Begitu kan? Tambah limit X mendekati 3, limit X mendekati 3 dari Gx. Nah, dibagikan dengan ini limit X mendekati 3. Ini ada 2 konstanta. Berarti kalau 2 konstantanya pindahkan ke sini ya, 2 kali limit X mendekati 3 dari Fx. Nah, seperti itu perubahannya. Nah, kalau sudah kita ubah begitu sesuai dengan sifat limit yang tadi, yang sudah kita bahas tadi, berarti kita perhatikan. Tadi kan diketahui bahwa limit X mendekati 3 dari Fx nilainya adalah 5. Berarti ini 5. Oke, tambah. Oke, limit X mendekati 3 dari Gx ini 9. Berarti tambah 9. Oke, kita bagikan dengan ini saya ganti, kita bagikan dengan 2 kali limit X mendekati 3 dari Fx. Hasilnya tadi adalah ini ya, 5. Berarti 5. Sehingga ini akan sama dengan 5 tambah 9 ya, yaitu 14 dibagikan dengan 10. Kalau sama-sama kita bagi 2, berarti ini adalah 7/5. Nah, itulah nilai dari limit tersebut. Oke, bisa memahami ya? Baik, supaya lebih bisa lagi kita lanjutkan contoh soal yang keempat. Ya, contoh soal yang keempat. Contoh soal yang keempat itu di sini diketahui ya, ini hampir mirip dengan contoh soal yang ketiga. Limit X mendekati A dari Fx 2, limit X mendekati A dari Gx itu adalah 1. Hitunglah nilai limit yang A, limit X mendekati A akar pangkat 5 Gx nih kali Fx tambah 4. Nah, tentu ini kita ubah dulu sesuai dengan sifat limitnya. Apa yang kita ketahui pertama di sini? Nah, ini kan perkalian. Kalau perkalian tadi berarti kita gunakan sifat perkalian dulu ya. Berarti sifat perkalian tadi adalah ini kita tulis limit X mendekati A
begitu, dari akar pangkat 5 ya. Akar pangkat 5 dari GX. Nah, kali gitu kan? Kali limit X mendekati A dari fx ditambahkan dengan 4. Nah, oke. Nah, kita ingat lagi sifat limitnya ini, akar pangkat 5 dari GX. Berarti limit X mendekati A-nya kita masukkan ya ke dalam akar pangkat 5-nya. Sehingga ini akan sama dengan akar pangkat 5 dari limit ya, limit X mendekati A GX. Oke, dikalikan dengan, nah ini penjumlahan. Kalau penjumlahan tadi berarti kita masukkan dulu ya, ini limit X mendekati A ya, limit X mendekati A dari fx. Oke, ini saya buat aja kurung, ditambahkan dengan limit X mendekati A dari 4. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat bahwa tadi diketahui ya, sudah diketahui bahwa limit X mendekati A dari GX. Limit X mendekati A dari GX itu adalah 1. Berarti ini adalah akar pangkat 5 dari 1. Ditambahkan dengan, oke, limit X mendekati A dari fx. Ini fx-nya ini 2. Berarti ya, oh ini bukan ditambahkan ya. Oke, berarti ini kan kurung ya. Oke, berarti ini adalah limit, saya ulangi, limit X mendekati A dari fx tadi adalah 2 tambah, nah di sini baru tambah, sedangkan limit X mendekati A dari 4 konstanta, yaitu sesuai dengan sifat nomor berapa tadi kalau konstanta? Sifat nomor 1. Limit X mendekati A dari fx sama dengan K jika fx-nya adalah konstanta. Berarti tetap hasilnya konstanta tersebut. Berarti yang ini nilainya tetap 4. Nah, ingat akar pangkat 5 dari 1 ya tetap 1. Berarti 1 kali 2 tambah 4, 6 ya. Berarti 1 kali 6. Hasilnya adalah 6. Begitu ya. Oke, supaya lebih bisa lagi kita perhatikan nih contoh yang lain. Nah, diketahui di sini bahwa limit X mendekati ya, ini pertanyaannya terpisah ya. Ini untuk pertanyaan yang data ini adalah untuk ini ya, data ini yang diketahui itu untuk ini, sedangkan ini adalah soal lain karena diketahui lagi dia ya. Ini saya perbaiki. Nah, ini adalah soal baru. Kalau ini soal nomor 3, berarti ini adalah soal nomor 4 ya. Nah, ini soal nomor 4. Nah, oke, ini adalah soal nomor 5. Oke, baik. Nah, di sini diketahui bahwa limit X mendekati A dari fx sama dengan P. Pertanyaannya, limit X mendekati A dari fx tambah 1 kuadrat kurang 3fx. Nah, ini yang mana yang kita gunakan? Sifat yang mana? Coba kita perhatikan sifat ini. Nah, coba lihat tadi nomor 7 ya. Limit X mendekati A dari fx pangkat n. Jadi, kita substitusi dulu X mendekati A terhadap fx, kemudian kita pangkatkan ya. Nih. Oke, sifat nomor 7. Berarti yang ini tentu akan sama dengan ya, ini akan sama dengan, coba saya tuliskan, limit X mendekati A oke, dari tentu ini fx ya, fx tambah 1 dikuadratkan. Nah, ini kita kuadratkan. Oke, dikurangi dengan, nah ini limit X
mendekati A dari 3fx. Nah, ini kita gunakan lagi sifat limitnya, berarti ini adalah limit x mendekati A dari fx. Ini kan penjumlahan ya. Oke, ditambahkan dengan limit x mendekati A dari 1. Nah, dikurangi dengan, nah ini sifat limit, ingat tadi ini konstanta, berarti pindah ke sini ya, 3 kali limit x mendekati A dari fx. Nah, seperti itu. Kalau begitu, kita tahu sudah diketahui bahwa limit x mendekati A, ini limit x mendekati A dari fx itu adalah P. Nah, P berarti nilainya ini limit x mendekati A dari fx ini adalah P. Ya, saya tulis saja sini, ini adalah P. Oke, sedangkan limit x mendekati A dari 1, hasilnya adalah 1, konstanta ya. Berarti ini P plus 1. Ya, ini kuadrat. Karena di sini ada kuadratnya. Ya, jadi ini kurang tadi ya, saya tambahkan kuadratnya. Oke. Nah, kalau begitu dikurangi dengan 3 kali limit x mendekati A dari fx adalah P. Nah, itu dia hasilnya. Kalau kita mau kuadratkan ya boleh saja ya. Kalau seperti itu juga ya boleh saja, nggak masalah ya. Kalau kita kuadratkan kan P kuadrat tambah 2P tambah 1 kurang 3P. Nah, boleh lagi nanti kita sederhanakan. Oke, jadi kalau mau saya tulis juga sampai di situ tidak masalah. Oke, bisa memahami ya. Nah, baik. Sebagai soal latihan untuk sifat-sifat limit ini sudah saya buat di sini ada 2 soal. Silakan dikerjakan supaya pemahamannya lebih bisa lagi ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar. Baik, untuk saat ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih.